Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik. baik. Tetap yang puasa gimana? Udah ada yang batal belum? Atau masih bertahan? Bertahan, Bu. Alhamdulillah udah. Lancar, Bu. Udah, Bu, udah bolong. Udah bolong sama dong. Saya puasa hari pertama, puasa hari kedua, sampai 10 hari kemudian udah bolong. Mudah-mudahan yang puasa tetap sehat ya, karena kan kondisinya masih kayak gini, DBD katanya naik lagi, pandemi juga belum 100% hilang. Semoga kita semua bisa tetap sehat, bisa tetap menjalankan ibadah dengan aman. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya teman-teman, barangkali ada yang belum kenal sama saya, karena kan kita juga belum pernah berinteraksi secara langsung nih. Saya Puri Fitriani, kemudian sehari-hari saya guru di salah satu SMP negeri di Jakarta Barat, tepatnya di daerah Kebun Jeruk. Nah, malam ini saya akan menjadi pembimbing atau konselor untuk teman-teman semua dalam kegiatan kita hari ini. Kemudian status saya gadis beranak 5. Jadi zaman dulu. Jadi di antara teman-teman saya nih, kalau yang kenal saya dari dulu, saya dianggap salah satu yang berprestasi, remaja berprestasi pada masanya. Soalnya saya nikah umur 18 tahun, punya anak umur 19 tahun, itu anak pertama, dan punya anak kelima di umur 27 tahun. Jadi dianggap berprestasi oleh teman-teman saya. Iya, keren, Bu. Andi, makasih. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Biar bisa menyusul anaknya sampai 5 maksudnya. Terus dari kecil saya udah domisili di Jakarta Barat, dari SD tepatnya. Tapi kalau suku sih sebetulnya asal saya dari Jawa Timur, itu dari Surabaya. Aslinya Bonek. Itu kurang lebih ya perkenalan sedikit tentang saya, karena kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, sampai di sini ada yang ingin teman-teman tanyakan nggak tentang saya? Cukup sih, Bu. Paling nanyain aja sih, Bu, kalau boleh. Pendidikan terakhir, maksudnya sebelum masuk ke BK ini, atau misalnya sama pekerjaan kali ya, Bu ya? Pekerjaan saya guru, sekarang ini guru di salah satu SMP negeri di Jakarta Barat. Pendidikan terakhir masih S1, sebelumnya ke S1, jadi ini mengulang S1 kedua. Kalau dulu karena tidak linier kebetulan dengan mata pelajaran yang saya ambil sekarang. Dulu saya kuliahnya di Fakultas Ilmu Komunikasi di Bandung, kebetulan di Pajajaran. Oke. Nah, saya udah berkenalan, sekarang boleh dong ya gantian teman-teman semua yang memperkenalkan diri. Tadi saya paling enggak sudah menyebutkan nama saya, pekerjaan saya, status saya di KTP sudah terdaftar secara implisit. Juga, oh ya, suku asal saya tadi ya. Kalau bisa nih teman-teman juga memperkenalkan diri, minimal poinnya yang sama ya sama saya, kalau boleh. Nama, pekerjaan, statusnya di KTP apa, terus kalau bisa asal sukunya dari mana, atau domisilinya sekarang di mana. Oke, dalam perkenalan kita sambil ini ya sedikit, misalnya saya minta tolong yang perkenalan pertama Kak Novi misalnya. Jadi setelah Kak Novi memperkenalkan diri, silakan Kak Novi nunjuk teman yang lain siapa yang akan memperkenalkan diri setelah Kak Novi. Nah, kemudian orang kedua nanti setelah memperkenalkan diri silakan menunjuk orang ketiga.
ya. Oke, boleh nggak kita kayak gitu aturannya? Boleh. 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 Terima kasih. Baik, saya kayaknya untuk latihan jadi imam supaya selalu terdepan gitu ya. Yang cowok dulu kali ya yang memperkenalkan diri. Silakan Bang Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih sama Bu Puri sudah menyebutkan saya sebagai calon imam, padahal saya setengah jantan, setengah pria sih tetap. Jadi nama saya Rahmat Gati Santoso, bisa dipanggil Rama, dan saya bekerja di salah satu perusahaan di daerah Duren Sawit, dan pendidikan saya saat ini mengambil bimbingan konseling sekarang semester 4, dan alamat saya di Cibarusa. Kalau ada yang nggak tahu Cibarusa, anggap aja Cikarang biar lebih gampang. Sekian, terima kasih. Mungkin selanjutnya Kak Dewi. Statusnya apa, Mas? Oh iya, untuk statusnya alhamdulillah sampai saat ini sedang lajang. Lajang di sini maksudnya belum menikah, tapi berpacaran sudah. Terima kasih. Mungkin selanjutnya ke Kak. Jadi masih OTW ya? Masih Insya OTW Allah, Bu. mencari tulang rusuk gitu ya? Doain ya, Bu. Kita doakan sama-sama nanti. Oke, selanjutnya ya, Bu ya. Ke Ya, silakan. Kak Novit deh. Nama saya Novitri Sardi Rahman. Saya belum bekerja sih Bu, masih di rumah aja nih. Cuma kadang memang suka bantu-bantu jualan aja gitu, kayak bantuin temen jualan seperti itu. Nah terus kalau untuk apa itu di rumah, Ya, rumah saya di Depok, Tanah Baru, Jawa Barat. Untuk status KTP belum menikah Bu, belum. jadi lagi ini ya, sering berbisnis ya. Iya, sedikit-sedikit. Keren, keren, keren. Saya jurusan bimbingan dan konseling semester 4. Terima Terima kasih kasih. Kak Novit. Silakan ditunjuk siapa. Oh ya, selanjutnya boleh Kak Hani dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Hani Lestari, biasa dipanggil Hani, tempat tinggal di Bogor. Bagi yang mau tahu Bogornya di mana, dekat sama kampus IPB Dramaga. Dekat lumayan. Ya di situ. Terus status sudah tahu ya, belum menikah alias single. Terus terus apa lagi Bu? Pekerjaan ya. Pekerjaan saat ini mengajar sih sebenarnya. Kebetulan saudara kan ketua yayasan. Jadi daripada gabut di rumah, mendingan ngajar sambil cari-cari pengalaman. Udah, sekian. Salam kenal semuanya. Hani. Silakan ditunjuk. Ya. Selanjutnya siapa ya? Kalilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Kalilah. Kenalkan, nama saya Nurhalilah. Biasa dipanggil Lila, tapi jangan dipanggil Ria Ricis ya, soalnya banyak banget yang panggil Ria Ricis. Nanti salah orang. Kalau panggil Ustazah Oki boleh nggak? Aduh, jangan Bu.
ketinggian. Lila saat ini bekerja di salah satu perbankan syariah, jadi teller. Lumayan sih untuk lebaran tahun ini. Udah mulai normal soalnya, jadi lumayan banyak-banyak kerjaannya. Untuk pendidikan Lila saat ini sama kayak Karama, ambil jurusan bimbingan konseling semester 4. Untuk status, pengennya mah udah ada yang halalin, Bu, tapi belum ada yang halal-halalin juga. Iya, Bu. Aduh, Semoga disegerakan ya. amin. Jadinya masih fokus buat kuliah, buat karir juga. Untuk rumah, tempat tinggal, kebetulan dekat sama kampus yang di Kampung Gedong. Nanti teman-teman boleh ke rumah, boleh silaturahmi untuk saling kenal, untuk lebih dekat lagi. Itu aja, Bu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Kak Ega, boleh, Kak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Fauzia, biasa dipanggil Ega. Saat ini pekerjaannya mengajar juga sama kayak Hani. Kemudian untuk pendidikan terakhir itu SMA. Tinggalnya sekarang di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Lalu apa lagi? KTP Jakarta, Bu. Iya, sekian perkenalan dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Dewi Marhamah. Oke, baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman, Ibu. Waalaikumsalam. Malam. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Marhamah. Domisili Banten. Pekerjaan saya saat ini adalah sebagai babysitter di daerah Bogor. Pendidikan saya yang terakhir SMA dan sekarang saya lagi kuliah semester 4 di Universitas Indraprasta PGRI. Oke, terima kasih. Kak Dewi, selanjutnya siapa? Oke, selanjutnya Kak Dewi Larasati. Perkenalkan, nama saya Dewi Larasati, asal dari Cibarusah, sama kayak Rama ya. Pendidikannya baru lulus S1 Manajemen, sekarang baru ngajar bimbel. Terima kasih. Itu apa, Kak? Suara saya kedengeran nggak? Tadi sempat ya Baru kedengeran. kedengeran. Tadi nggak kedengeran. Tadi nggak kedengeran, Bu, kecil. Sekarang udah? Udah. Udah. Tolong diinfokan ya kalau misalnya suara saya menghilang. Ini juga kecil lagi sih, Bu, suaranya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah memperkenalkan diri. Kita udah bisa kenal ya satu sama lain. Lihat wajahnya aja. Nah, dan sekarang kita cek feeling dulu yuk. Hari ini bagaimana? Bu, suaranya Bu kecil. Bu, jelas. Udah. Halo, udah? Oh iya. Kedengeran belum? Udah. Hari ini lanjut ya. Sekarang sebelum kita mulai melakukan kegiatan, enaknya saya minta tolong kita semua cek feeling dulu yuk. Cek feeling itu mungkin agak beda dari biasanya. Jadi saya meminta tolong teman-teman sekarang menyebutkan
salah satu jenis perasaan yang diketahui. Perasaan apa aja? Boleh apa aja, silakan disebutkan. Nanti setelah menyebutkan, sama kayak tadi, silakan tunjuk teman berikutnya untuk juga menyebutkan perasaan yang diketahui, yang dipahami. Ya. Kan banyak tuh variasi macam perasaan. Silakan. Tadi udah calon imam, sekarang calon makmum. Maaf Bu, suaranya kecil tidak terdengar. Jadi suaranya kecil, habis itu jelas, kecil, jelas kayak gitu sih. Jadi nggak stabil. Coba kalau bisa dilepas kali. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak kalau sekarang? Kenceng Oke, Bu. iya. Kedengeran, Bu. Kedengeran lebih bagus dari tadi? Yes, betul. Iya Bu, Iya, lebih betul. bagus, lebih kencang. Oke, udah berarti dilepas aja nih headsetnya. Mm-mm. Oke, tadi sampai mana ya yang kedengerannya? Saya bilang ngajak cek diri Menyebutkan apa sih tadi? perasaan. 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 Oke. Kita sekarang coba saling menyebutkan perasaan yang dipahami. Satu orang satu perasaan aja cukup. Setelah menyebutkan perasaan, silahkan tunjuk teman yang lain ya. Seperti tadi, teman yang lain untuk menyebutkan perasaan juga. Tadi kan udah dimulai dari calon imam ya. Sekarang kita mulai dari calon makmum. Oke. Mulai dari Kakak Ria Ricis KW. Silakan Kak Lila. Aduh, Ibu. Kan benar panggilnya dari Ricis jadinya. Perasaan. Buat saat ini sih perasaannya kecewa, Bu. Dewa. Kecewa. Oke. Silakan tunjuk teman yang lain untuk menyebutkan perasaan lagi. Kahani. Dan Perasaannya apa ya? Nggak ngerasain apa-apa. kalau yang dirasa Nggak punya pahami perasaan. aja. Flat perasaannya. Ada gak sih perasaan flat? Nggak ngerasain apa. Kenapa? Ya udah perasaannya senang aja, Bu. Senang. Dewi Marhamah. Bang Rama. Dan saya saat ini bahagia. Bahagia. Ya. Kak Ega. Perasaan saya saat ini lagi capek aja sih. Capek. Oke. Terus selanjutnya mau nunjuk siapa Kak Ega? Novitri. Kalau saya sekarang perasaannya sedang biasa saja. Biasa. Kalau biasa saja, coba sebutkan salah satu jenis perasaan yang diketahui atau dipahami. Bosan. Bosan, oke. Ya, itu juga salah satu perasaan ya. Ayo, mau nunjuk siapa sekarang, Kak Novi? Perasaan saya sekarang lagi senang. Oke, terima kasih. Udah semua ya? Belum, Bu. Ya Allah, maaf. Silakan, Mbak. Astaga. Mentang-mentang saya setengah jantan, setengah pria, dipanggil Mbak. Jadi, berhubung saya orangnya baik hati dan tidak sombong, jadi perasaan yang saya tahu itu marah. Gimana? Putus-putus tadi, Bang? Berhubung saya baik hati dan tidak sombong, jadi perasaan yang saya tahu itu marah. Marah, oke. Nah, yang diketahui itu marah. Oke, udah semua berarti ya? Ada yang ketinggalan lagi nggak nih? Udah, Bu. Takutnya ada yang merasa dianaktirikan. Jadi, Udah semua ya. Sip. Barusan kita kan sudah menyebutkan perasaan-perasaan yang kita tahu atau yang kita rasakan. Ya. Kalau menurut WHO, jenis perasaan manusia itu ada lebih dari 500. Misalnya perasaan kecewa aja tingkatannya macam-macam, marah juga tingkatannya macam-macam.
senang, bahagia itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Itu beda-beda penyebutannya, beda-beda istilahnya. Tapi secara garis besar bisa dikategorikan dalam 2 kategori utama ya, 2 kategori utama. Nanti dari 2 kategori ini sebetulnya banyak lagi kategorinya. Cuma 2 kategori utama itu adalah yang pertama perasaan yang nyaman untuk dirasakan, yang kita inginkan untuk dirasakan, atau sering juga disebut perasaan yang positif. Kemudian yang kedua, perasaan yang kurang nyaman atau tidak nyaman untuk dirasakan, tidak kita inginkan untuk kita rasakan, tapi kadang-kadang terasa juga. Itu banyak yang bilang perasaan yang negatif. Jadi sekarang kita mungkin 30 detik ya, yuk kita 30 detik ini, mari kita sama-sama coba refleksi. Yang tadi kita sebutkan perasaan-perasaan itu masuknya ke perasaan yang nyaman atau yang tidak nyaman untuk dirasakan. Ya. Jadi karena ini berkaitan nih sama kegiatan kita hari ini. Jadi hari ini tujuan kegiatan kita adalah pertama check insight ya. Kayak barusan kita lakukan check feeling itu ngelihat ke dalam diri kita sendiri untuk lebih kenal sama diri kita sendiri. Karena kadang-kadang orang manusia itu kadang-kadang nggak ngerasa kalau punya masalah, nggak ngerasa kalau nggak nyaman. Kadang-kadang juga tahu kalau punya masalah, tahu kalau merasa tidak nyaman, tapi deny, nggak mau mengakui, itu reject. Enggak kok gue nggak apa-apa kok, gue kuat kok, ada lagi melo gitu. Karena selama ini dikenal sebagai orang yang kuat. Gini mah buat gue biasa aja, nggak masalah, gue kan nggak baperan. Padahal tidak baperannya orang yang tidak gampang tersinggung, pasti ada momen-momen ngerasa melo juga, dan itu manusiawi. Atau kadang-kadang sadar bahwa lagi melo nih, lagi down nih, sadar. Tapi kemudian tertutupi oleh rutinitas, oleh pekerjaan, oleh tanggung jawab yang harus dilakukan, sehingga ketika kita ngerasa lagi down, lagi pengennya nggak ngapa-ngapain, lagi pengennya diem aja, tapi karena tanggung jawab kita besar, kita punya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan, terhadap rutinitas sehari-hari, kemudian kita tetap melakukan kegiatan sehari-hari, tetap melaksanakan tanggung jawab, sehingga rasa down yang dirasakan, rasa melo yang dirasakan jadi terlupakan dengan kegiatan rutinitas sehari-hari. Nah, itu imbasnya apa sih? Kadang-kadang ada rasa tidak nyaman yang kita rasakan itu clue ya. Jadi clue atau jadi tanda bahwa ada sesuatu yang lagi jadi ganjelan nih buat kita, lagi jadi masalah sebetulnya buat kita. Cuma kadang-kadang kita perlu waktu ya, butuh waktu untuk mencari penyebab rasa ganjelan itu apa sih penyebabnya. Nah, kalau kita belum tahu penyebabnya, tentunya kita belum bisa cari solusi kan. Kalau kita belum tahu penyebabnya, apalagi kalau rasa tidak nyaman itu terus diusir gitu sama kita, nggak diterima, nggak diakui bahwa kita ngerasa nggak nyaman karena tertutupi hal-hal yang tadi itu ya, rutinitas ya, deny, ya nggak sadar gitu. Kalau kita nggak menemukan, nggak mengakui bahwa kita lagi ngerasa nggak nyaman, akhirnya kan kita tidak akan menelaah penyebabnya apa sih dari ketidaknyamanan itu. Padahal ketidaknyamanan itu biasanya disebabkan oleh sesuatu yang buat kita itu menjadi masalah. Nah, kalau kita tidak menelaah, tidak menemukan inti masalahnya, sudah pasti tidak akan mencari solusi dari masalah itu. Ya, kita hari ini mencoba lebih kenal sama diri sendiri, lebih jujur sama diri sendiri untuk mengakui kalau seandainya ada rasa-rasa yang nggak nyaman, rasa-rasa yang jadi ganjalan, sehingga kemudian nanti dalam kegiatan kita bersama yang akan kita lakukan nanti namanya konseling kelompok, diharapkan ketika kita sudah lebih bisa mengenali diri sendiri, mengenali rasa-rasa tidak nyaman, mengakui dan menyadari bahwa mungkin ada satu atau dua kadarnya ringan atau berat yang menjadi ganjalan, sehingga kita bisa sama-sama kalau sudah ketahuan, kita bisa menelaah kira-kira penyebabnya apa, dan bersama-sama dengan teman-teman semua hari ini kita berusaha coba cari solusinya gitu ya, untuk diri kita masing-masing
supaya hal-hal yang nggak nyaman, yang jadi ganjelan itu bisa clear, bisa cleansing gitu. Jadi kayak dicuci gitulah ya, yang nggak nyaman itu. Kira-kira seperti itu ya yang akan kita lakukan hari ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum, Bu. Belum, oke. Kalau belum, nah saya bersyukur ya hari ini setidaknya, karena ini judulnya konseling kelompok ya, sebagai satu kelompok, enaknya kita kan ada satu visi dan misi yang sama gitu ya, atau ada satu kesamaan. Kalau kita diskusi itu enaknya kan sama yang satu frekuensi, bener nggak sih? Ada yang Iya, benar, Bu. Nah, ini di sini tadi dari perkenalan yang sudah dilakukan, saya udah menemukan nih satu benang merah yang membawa kita satu kelompok ini menjadi satu frekuensi, membuat teman-teman ini berada dalam satu frekuensi. Yaitu kayaknya rata-rata tadi status di KTP-nya semuanya belum menikah ya. Kami Makanya itu jadi satu kesamaan. Paling enggak saya jadi mau nih teman-teman punya satu visi dan misi yang sama, yaitu mencari paling enggak OTW menuju ke arah perubahan status menjadi dari belum menikah menjadi nikah gitu ya, paling enggak entah kapan, entah berapa tahun lagi, entah seberapa seriusnya usahanya itu sekarang, tapi paling enggak insya Allah di kepala teman-teman semua ada visi misi yang sama untuk satu hal itu, betul? Betul. Karena kan kita masyarakat Indonesia kulturnya tuh masih membawa semua orang tuh kayaknya setengah wajib harus menikah gitu ya. Mungkin kalau kita nih udah tinggal di Singapura atau di Jerman atau di Italia, mungkin udah banyak yang tidak berpikir untuk akan menikah. Tapi kalau karena kita kulturnya masih Indonesia, insya Allah di usia yang hampir sama, di atas 20-an, itu biasanya di kepala ada satu visi misi untuk suatu saat merubah status di KTP ya, paling enggak itu kita udah dapet nih satu frekuensi yang sama dalam hal itu. Mudah-mudahan nanti ketemu satu frekuensi yang lain, kesamaan-kesamaan lain dari seluruh anggota kelompok ini. Oke, jadi aturan main kita hari ini dalam konseling kelompok, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok sebelum ini. Kalau untuk yang belum, oke, ada yang udah mungkin ya. Kalau untuk yang belum, boleh saya ceritain ya aturan main kita dalam kegiatan konseling. Ya, jadi yang pertama nanti kita satu persatu semuanya akan mengungkapkan ganjalan apa sih yang lagi dirasain dalam hati, hal-hal apa yang lagi bikin nggak nyaman saat ini, atau mungkin nggak saat ini, sebulan terakhir deh kira-kira. Terus setelah semuanya nanti mengungkapkan ganjalannya masing-masing, ketidaknyamanannya masing-masing, kita akan bersama-sama memilih salah satu yang diungkapkan teman-teman, masalah yang diungkapkan teman-teman, kira-kira mana nih yang mau kita bahas lebih dulu. Kalau kita waktunya cukup, insya Allah semua kita bahas bareng-bareng ya. Terus setelah itu, step yang ketiga, kita akan saling memberi masukan, kita akan saling memberi pendapat, berusaha memberi bantuan solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Gitu ya. Jadi kita semua mengungkapkan masalah, tapi kita juga bersama-sama mencari solusi untuk masalah-masalah itu. Karena kalau semua orang, jadi brainstorming gitu kita ya. Kalau semua orang kan mungkin di sini ada 8 orang, sudut pandangnya bisa jadi beda-beda nih terhadap satu masalah yang sama. Diharapkan teman yang punya masalah nanti karena banyak sudut pandang bisa banyak pilihan, bisa oh iya ya ternyata bisa kok begini, ternyata kok bisa kok melakukan itu gitu. Yang tadinya mungkin nggak terpikir, barangkali bisa jadi input masukan. Nah, karena kegiatan kita seperti itu, namanya juga kegiatan kelompok, jadi diharapkan teman-teman semua nanti aktif merespon dan aktif memberi pendapat, aktif bersuara, gitu ya, belajar bersuara. Kemudian karena judulnya ini konseling, judulnya ini mengungkapkan ketidaknyamanan, diharapkan semua yang ada di sini bisa menjaga kerahasiaan yang ada hal-hal yang diungkapkan di dalam pertemuan virtual kita kali ini. Jadi apa yang ada di sini cukup kita aja yang tahu, tidak dibawa keluar, gitu ya. Jadi sebelumnya kita bisa bikin saling mengucapkan janji kesepakatan dulu.
Bisa Boleh. Bu. Silakan soundnya di unmute dulu semua, di on kan dulu semua. Boleh ngikutin ya kata-kata saya. Ya, siap? Siap. Siap Bu. 1, 2, 3. Saya dengan ini menyatakan Saya dengan dengan ini ini menyatakan bahwa saya sanggup dan Boleh, bersedia Kak Dewi? bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menyimpan, memelihara, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lain yang saya terima segala data atau keterangan lain yang saya terima dari teman-teman dalam kegiatan konseling kelompok hari ini, dalam kegiatan konseling kelompok hari ini, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Ini sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok kita, mungkin kita berdoa dulu ya supaya kita semua diberi kelancaran, semuanya diberi ilham, sehingga kegiatan ini nantinya menjadi manfaat dan berkah untuk kita semua. Jadi silakan berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Baik, sudah siap ya untuk kita saling mengungkapkan Siap, apa yang untuk yang pertama mungkin saya mau minta Kak Dewi Marhamah. Iya, Ibu. Silakan Kak Dewi. Untuk permasalahan saya sekarang adalah sama diri sendiri sih, Bu. Gimana tuh, Kak? Ketika saya sedang capek, ketika saya ada masalah, saya lebih kediam, Bu. Terus nanti kalau ada orang yang nanya, saya diemin, nggak saya ladenin. Tapi di dalam pikiran saya, kasihan juga ya. Tapi ya gimana ya, Bu? Susah, karena saya udah kayak gitu, Bu. Gimana caranya mengatasi karakter saya yang seperti itu? Terima kasih. Kalau orang tanya, tetap diam. Kak Dewi boleh, terima kasih Kak Dewi untuk ini sharingnya. Boleh untuk teman yang lain? Saya memilih selanjutnya Rama. Terima kasih Kak Dewi sudah memilih saya. Jadi permasalahan saya sih ini aja sih. Di pekerjaan saya lebih tepatnya dengan posisi yang saya yang saat ini kan saya banyak harus pergi keluar kota ya karena melakukan auditor. Semakin lama semakin hari semakin bosan juga tuh karena hanya kota-kota itu saja yang dikunjungi. Mungkin di awal-awal saya senang, 2-3 kali pertama saya senang, tapi makin kesini makin lama makin sering dikunjungi, lama-lama ya begitu sih, bosan juga. Itu minta tolong Bu Puri atau teman-teman coba bantu memberi masukan ya nanti. Terima kasih. Untuk selanjutnya Kak Dewi Larasati. Untuk masalah saya sih sendiri sih sebenarnya kayak pertemanan yang toksis itu sih, Bu. Jadi ada satu masalah jadi ngerembet ke yang lain gitu.
Jadi teman-teman yang lain malah ikutan. Itu aja sih, Bu. Ini dalam kelompok pertemanan gitu ya, segengan gitu. Oh, Kak Dewi. Selanjutnya Kak Nur Kholilah ya. Ya, terima kasih Kak Dewi. Kalau untuk permasalahan Lila saat ini, sebenarnya sama sih, masih seputar pekerjaan, sama kayak Kak Rama. Udah bekerja 4 tahun di dunia perbankan. Teman-teman tahulah dunia perbankan mungkin lebih banyak beresikonya ketimbang dari, ya mungkin semua profesi pun ada resikonya masing-masing. Tapi untuk saat ini di 4 tahun di salah satu perbankan, karena mungkin sudah sama dengan semuanya, jadi udah nyaman. Tapi selama 4 tahun ini perusahaan belum bisa kasih benefit-benefit yang lebih, ataupun untuk jadi tetap pun masih belum ada kepastian juga nih. Tapi karena lingkungannya lebih ke keluargaannya juga, jadi di hati gimana ya, nyaman, tapi ada bimbang-bimbang juga sih. Apakah harus cari lagi atau tetap di sini, tetap berkarir, tetap kembangin dari perbankan. Itu aja sih mungkin. Dan ada kecewanya juga sama dari perusahaan, sama diri sendiri juga. Itu sih gimana cara tetap buat terima sama yang udah terjadi, sama diri sendiri untuk gak gampang kecewa dan tetap bersyukur. Itu gimana sih, Bu? Aku juga masih bingung. Kecewa Itu sama dirinya, kalau boleh tahu kenapa tuh, Khalilah? Ya, karena mungkin dengan umur segini menurut aku ya, harusnya aku bisa lebih berkembang dan bisa cari di luaran sana yang lebih baik gitu. Tapi mungkin karena juga faktor pandemi juga gitu kan. Kadang suka menyalahkan diri sendiri, kenapa sih nggak bisa kayak yang teman-teman lain gitu. Kenapa ya gitu sih. Suka membanding-bandingkan, suka lihat ke kanan kiri, itu aja sih Bu. Terima kasih, Khalilah. Selanjutnya mau tunjuk siapa, Khalilah? Boleh untuk Kak Novi, silakan. Baik, terima kasih Kalila. Kalau untuk permasalahan yang sedang saya alami ya Bu, mungkin efek pandemi ini kayaknya berat badan saya naik terus deh Bu. Dan untuk nuruninnya tuh nggak gampang Bu, cuma untuk olahraga atau menjaga makan itu kayaknya susah deh. Itu sih paling Bu yang dipikirin. Kadang kalau ngeliat timbangan tuh kayak kaget gitu loh. Insecure gitu ya? Sebenarnya emang nggak nambah banget ya Bu, cuma ngerasa berat aja gitu loh, badan berasa aja gitu. Itu sih paling Bu. Makasih Kak Novi. Selanjutnya mau dioper ke siapa? Oke. Selanjutnya boleh deh Kak Ega, udah belum? Belum. Ya, belum. Iya, baik. Terima kasih. Kalau untuk saya, ya sama sih dengan Rama sama Nurholilah, seputar pekerjaan juga sebenarnya. Saya kan mengajar di salah satu SD swasta. Nah, sebenarnya saya juga lagi ngerasa capek aja sih. Udah ngajar ya sekitar hampir 3 tahun lah. Kemudian di tempat kerja saya itu sistem kerjanya tuh kurang jelas gitu dari awal. Ya mungkin karena ini sekolah swasta. Nah, dengan sistem kerja yang kurang jelas ini, gajinya pun kurang jelas gitu loh. Iya, jadinya nggak flat gitu.
nggak flatnya gini, tiba-tiba ya bulan ini bisa segini, bulan depan bisa segimana, dan itu tuh nggak jelasnya tuh kita nggak dikasih slip gitu loh. Sedangkan kan untuk mengajar di sekolah formal itu kita juga udah ada beban kerja ya administrasi, belum lagi kita harus mengajar anak-anaknya. Nah, dengan sistem kerja yang seperti itu ya capek aja. Kemudian orang-orangnya juga apa ya? Terlebih sih untuk kepala sekolahnya kurang adil gitu dalam memperlakukan setiap guru kalau menurut saya ya. Otomatis di situ ya udah sistemnya seperti itu, lingkungannya juga orang-orangnya seperti itu ya kurang nyaman. Tapi di sisi lain ya itulah karena ini lagi pandemi gitu ya. Otomatis ya kebutuhan gitu. Jadinya akhirnya bertahan, tapi ya capek gitu loh. Capek aja. Mungkin itu sih. Bu, iya belum selesai. Mau juga ya S1 aja sekarang banyak juga yang nganggur gitu, apalagi sekarang yang belum lulus kuliah gitu loh. Itu aja. Banget. Makasih Kak Ega. Ya. Nanti open kegiatan. Selanjutnya Silakan Kak Hani. Iya, masalah ya Bu. Paling kalau dari segi dunia pekerjaan hampir mirip-mirip ya, kayak Kak Rama, Kak Lila, Kak Ega. Nah, tapi masalah yang sekarang akhir-akhir ini lagi dipikirin, kita kan bukan cuma sebagai seorang pekerja ya, tapi seorang pembelajar juga gitu kan. Masih jadi mahasiswa. Nah, apa ya, masalah yang lagi dipikirin tuh mengatur jadwalnya sih Bu, mengatur jadwal yang di mana apa ya, baiknya buat belajar gimana, baiknya buat refreshing mana, buat kerja mana. Kadang-kadang kalaupun misalnya lagi libur, apa ya, kita keseringannya rebahan, nonton TV, nontonin sosmed ya kan. Masalahnya paling bagaimana sih mengatur waktu antara pekerjaan, bermain HP ya kan, atau refreshing sama itu sih, sama belajar biar efektif gitu, biar hidup kita tuh kayak tertata aja gitu. Itu sih Bu. Makasih Kak Hani. Ya, jadi dari udah semua ya, udah semua mengungkapkan. Terima kasih semua atas sharingnya malam hari ini. Jadi ini ya, dengan sharing kayak gini, jadi ada satu hal yang udah ada satu insight nih, bahwa kita tidak paling menderita sedunia. Baik dunia kerja maupun Tidak sendirian, Bu. sendirian. Ketemu lagi satu frekuensi yang sama di antara kita, ya kan? Bahwa sama-sama punya sesuatu yang ingin diungkapkan, dicurhatin, sama-sama punya ganjelan ternyata. Jadi kalau boleh ya rekap, kita tadi masalah-masalah yang muncul dalam sharing yang sudah dilakukan, yaitu ada yang bermasalah dengan diri sendiri, merasa bermasalah dengan diri sendiri, yaitu merasa karakternya kurang bisa open gitu ya, kurang bisa terbuka, dan suka mungkin berkomunikasi secara verbal itu kurang, karena kalau ada masalah cenderung menutup diri, cenderung diam. Kalau ada orang yang mungkin mau bantu pun tanya ada apa, tetap tidak direspon, lebih memilih untuk diam. Sehingga orang yang mungkin tadinya tanya untuk mau bantu, bingung juga mau gimana nih. Jadi Kak Dewi juga merasa kasihan juga sama orang yang tanya, tapi ya emang nyamannya Kak Dewi sampai saat ini ya masih dengan menyikapi kondisi yang tidak menyenangkan dengan diam, supaya bisa mengatasi hal itu, biar bisa lebih nyaman untuk cerita secara verbal. Sebenarnya ini udah
hari ini udah langkah bagus ya Kak Dewi ya, bisa cerita gitu, nggak diem ketika diminta untuk sharing masalah yang dirasakan, sharing ganjalan yang dirasakan. Applause dulu aku buat Kak Dewi, karena mungkin untuk Kak Dewi untuk terbuka dan bicara seperti tadi barangkali bukan hal yang mudah mungkin ya. Kalau yang lain-lain barangkali gampang untuk cerita, tapi buat Kak Dewi barangkali ini effortnya mungkin lumayan untuk tadi bisa bicara. Jadi ini udah. Ini deg-degan, Bu. Ini udah saya apresiasi banget loh Kak Dewi mau sharing. Udah satu langkah hebat menurut saya kalau ternyata karakter aslinya seperti itu. Dari konseling kelompok ya, Bu ya. Betul. Kemudian ada 1, 2, 3 masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, jenuh dengan pekerjaan, kecewa dengan manajemen tempat kerja. Tapi di sisi lain ada hal-hal juga yang masih membuat untuk bertahan. Ada yang karena kondisi, karena sedang pandemi. Ada yang bertahan karena lingkungan kerjanya nyaman, menyenangkan, mungkin teman-temannya menyenangkan di tempat kerja. Ada juga mungkin yang mau cari kerja kemana, belum dapat tempat kerja yang lain, gitu. Ingin ada perubahan suasana. Kurang lebih seperti itu. Intinya ada kebosanan dan kejenuhan di tempat kerja. Di samping kekecewaan yang lain di pekerjaan. Lalu ada juga masalah yang muncul tentang pertemanan yang toksik. Pertemanan yang kalau ada masalah dikit merembetnya kemana-mana gitu ya. Terus ini masalah sejuta umat juga muncul juga di sini, yaitu masalah berat badan yang naik selama pandemi gitu. Ya, sekali lagi Anda tidak sendiri. Saya sama. Mari kita cari solusinya bersama. Oke, Kak Fit? Semua orang itu naik berat badannya kalau pandemi. Makanya Bu, solusinya gimana nih ya? Nah, itu dia. Kayaknya mungkin semuanya juga ketemu nih masalah ini. Tapi buat yang lain barangkali ada masalah yang lebih jadi ganjelan daripada ini. Gitu ya. Jadi berbahagialah Kak Novitri. Kalau masalah yang utamanya adalah naik berat badan, artinya hidup Anda cukup bahagia selama pandemi ini. Betul. Terus ada juga masalah mengatur jadwal kerja, refreshing, dan kuliah. Pokoknya mengatur jadwal untuk semua kegiatan, baik yang kegiatan yang butuh untuk dilakukan maupun kegiatan yang mungkin nggak butuh-butuh amat tapi ingin dilakukan, gitu ya. Oke, kita mau bahas yang mana dulu nih teman-teman? Dari sekian masalah yang tadi muncul. Masalahnya Kalila, Bu. Kayaknya berat banget tuh, Bu, sampai kecewa sama diri sendiri. Duh. Masalahnya Kalila. Oh, ini agak agak borongan ya kayaknya. Pertama ada kejenuhan dengan tempat kerja karena nasib yang belum pasti juga apakah jadi karyawan tetap atau tidak gitu ya. Terus tapi ya happy juga dengan lingkungan pertemanannya. Terus tapi kecewa juga dengan diri sendiri, merasa belum berkembang seperti teman-teman yang lain. Ini kaitannya mungkin dengan aktualisasi diri Kalilah ya. Jadi dengan pekerjaan ngerasa ada ganjelan, dengan diri sendiri juga merasa ada ganjelan. Gimana yang lain? Semuanya setuju kah? Kita kupas dulu yang ini. Setuju, Ibu. Setuju. Oke, silakan teman-teman. Nah, mungkin dikasih waktu barangkali ya, 30 detik lah, setengah menit sebelum kita mulai brainstorming memberikan masukan untuk Kak Lila. Dari sudut pandang teman-teman nih ada 7 orang, ada 7 kepala selain kepalanya Kak Lila. Silakan. Banyak ya. Kalau ada sudut pandang yang beda-beda. Gitu. Kira-kira gimana nih buat masalah ini solusinya? Kerja udah 4 tahun, udah mulai jenuh. Terus belum ada kepastian perihal kemajuan karir ya. Gimana mau berkarir di situ? Ibaratnya status aja belum karyawan tetap, gitu kan.
apakah akan bisa tiba-tiba jadi manajer misalnya atau supervisor. Amin. Terus jadi terus tapi di lingkungan tempat kerja nyaman, kekeluargaan itu yang bikin masih bertahan. Namun saat yang sama mungkin karena pencapaian belum sehebat teman-teman yang lain menurut Kak Lila di usia yang sekarang, jadi ada kekecewaan juga sama diri sendiri. Begini-begini aja. Ya, siapa yang mau memberikan pendapatnya lebih dulu? Kira-kira Kak Lila. Saya, Bu. Memang imam selalu terdepan ya. Ini sih, Bu. Menurut saya, kalau yang tadi pertama kan jenuh ya. Kak Lila pernah nggak coba belajar ke departemen lain di dalam pekerjaannya? Atau mungkin belajar ke divisi lain? Misalnya posisi Kak Lila tadi, seingat saya mungkin teller bank ya, Kak? Betul. Ya, di sekitar teller bank itu kan kayaknya posisi terdekat itu kan customer service tuh, Kak. Nah, kalian pernah nggak tuh coba ngobrol sama tim customer service perihal kerjaannya, dan pernah nggak mencoba pekerjaan customer service? Karena setahu saya, ini pengalaman saya pribadi kan, saya kan seorang auditor ya, Kak. Auditor itu kan ya pekerjaan hanya mungkin bukan hanya ya 80% di luar kota, 20% dalam kota. Jadi lebih banyak diam. Cuman ya itu Kak, kalau saya sih sebisa mungkin coba belajar ke departemen lain, mengerjakan pekerjaan departemen lain gitu. Sesekali saja, bukan menjadi tugas pokok kita jadinya. Dan untuk kalau yang mungkin ini juga nih Kak, saya cerita sedikit ya perihal perusahaan kekeluargaan. Basically yang saya tahu nih, perusahaan kekeluargaan itu sebenarnya bagus, nyaman, budaya kerja bagus. Pokoknya untuk sikap kita bagus. Tapi masalahnya di perusahaan yang budayanya kekeluargaan itu, ya seperti yang tadi Kak Lila bilang, perihal gaji mungkin, dan perihal kebijakan, serta perihal kenaikan jabatan. Itu selalu jadi masalah di perusahaan kekeluargaan. Karena rasa tidak enakan antar sesama pegawai. Dan biasanya tahu sendiri ya, namanya kekeluargaan kan ada yang dituakan, berarti mungkin itu ya orang tua. Ya maaf juga, kadang orang tua kan nggak semuanya sebijak itu gitu kan ya, dalam memberikan kebijakannya gitu kalau menurut saya. Dan yang terakhir tadi yang Kak Lila bilang kayak kecewa sama diri sendiri terus banyak lihat kanan kiri. Saya pernah dengar Kak, jadi setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing. Waktu itu saya dengar di YouTube ada mungkin pendiri KFC ya. Itu dia baru bisa sukses di umur 54 tahun. Ya. Sedangkan misal kemarin Mark Zuckerberg ya, yang memiliki Facebook kan, itu bisa sukses di usia muda. Nah, terus pemeran aktor dari luar negeri siapa ya, saya lupa namanya itu ya, pemeran Hollywood gitu kan. Dia selama hidupnya berkarir dan bisa masuk layar lebar akhirnya di umur 50-an. Dan umur sekitar berapa ya, 55, terus dia meninggal atau kenapa gitu ya. Ada juga yang masih muda, sudah berkarir, sudah masuk layar lebar, terus juga tidak sampai 1-2 tahun terus meninggal juga ada. Jadi balik lagi begitu sih Kak, semua orang punya jalan hidupnya masing-masing. Mungkin Kak Lila sekarang merasa kecewa dengan kondisi saat ini, saya yakin sih ada orang lain juga yang mungkin bisa lebih kecewa dari Kak Lila dengan kondisinya saat ini. Toh saya yakin juga mungkin pencapaian Kak Lila juga bisa lebih baik dari beberapa orang yang umurnya di atas Kak Lila. Dan mungkin untuk motivasi diri juga sih Kak, paling sebisa mungkin ini jalan hidup saya sudah berusaha sebaik mungkin, mengapresiasi diri sih Kak, supaya ini menurut saya ya.
Karena balik lagi ya, semuanya balik lagi ke diri kita. Semakin kita memiliki pikiran positif, saya yakin sih harusnya semua berjalan dengan baik. Begitu sih Bu Puri dan Kalila masukannya menurut saya. Terima kasih Kak Rama. Rama atas petuahnya dan tausiahnya hari ini. Masih ya. Silakan Mbak Rama tunjuk temannya siapa untuk memberi pendapat yang lain. Kak Ega kayaknya. Iya, baik. Saya ya, kalau menurut saya nih, ketika kita jenuh dalam bekerja, itu merupakan suatu hal yang wajar ya, dirasakan oleh setiap orang gitu loh. Nah, menurut saya yang harus dilakukan ya, mendingan break dulu aja. Bisa mengambil libur atau cuti, mungkin kita refreshing atau melakukan sesuatu yang disukai aja. Nah, dengan kayak gitu kan bisa apa ya, mood booster gitu loh, bisa jadi semangat lagi gitu dalam menjalani menjalani rutinitasnya. Karena ya namanya kita bekerja, otomatis yang dikerjakan ya itu lagi kan. Nah, bisa melakukan itu apa namanya, liburan lah, melakukan sesuatu yang dilakukan kalau kata Rama ya, bisa mengapresiasi diri. Mungkin senangnya beli barang kah atau belanja di Shopee lah. Itu hobi ya. Biasa kan ada apa ya, kepuasan tersendiri atau kesenangan dalam sehingga bisa semangat lagi gitu. Kemudian untuk belum ada kepastian nih dalam kemajuan karir. Sebenarnya apa ya, saat ini kan kita juga sedang kuliah ya gitu. Mungkin bisa nanya dulu, emang nanti ke depannya apakah sudah ada rencana mau tetap di situ kah atau gimana? Karena kan setahu saya nih saat ini kan mengambil jurusan bimbingan dan konseling. Kalau untuk karir mungkin bisa aja kalau tidak, misalnya di situ tidak ada pengangkatan menjadi pegawai tetap atau tidak bisa jadi manajer, ya mungkin suatu saat di masa depan bisa jadi konselor kah di rumah sakit atau mungkin jadi guru BK. Kalau untuk karir itu tidak hanya melulu di situ sih sebenarnya. Apalagi sekarang sudah kuliah gitu loh. Jadi itu udah sebuah kemajuan daripada sekarang misalnya pendidikannya stuck di situ, kerjaan juga belum jelas gitu. Kita itu menjadi karyawan tetap atau tidak. Justru sekarang sudah naik gitu loh, karena sekarang sudah kuliah, otomatis ada harapan baru. Ada harapan ya bisa saja kalau di situ tidak menjadi pegawai tetap, bisa beralih ke profesi yang saat ini ya sedang ya dipelajari gitu loh. Kalau untuk kecewa sama diri sendiri, kalau menurut saya di bangku. Oke. Kalau untuk kecewa sama diri sendiri justru saat ini ya itu ada gitu, di mana teman-teman kita yang umurnya sudah lebih tua kayak Bu Isti misalnya, dia di umur segitu baru mulai kuliah. Kalau Lila sih menurut saya masih muda ya. Masih muda. Kalau umurnya berapa sih? Jangan disebut, ada insecure. Masih muda gitu. Jadi apa yang kamu lakukan saat ini sebenarnya kalau menurut saya tuh nggak terlambat gitu loh, karena ada teman-teman yang lain yang lebih tua dari kita justru baru memulai gitu, sedangkan kita sudah setengah jalan ini. Jadi kalau untuk kecewa sama diri sendiri dengan pencapaian saat ini, harusnya bisa apa ya, lebih positif lah dalam memandang sesuatu gitu loh. Ya hebat lah kita, justru orang-orang yang seperti kita, misalnya sekarang umurnya udah 25 nih, kita baru mulai kuliah, ya itu udah hebat dibandingkan dengan orang lain yang umur 27 atau 25 dia tidak melakukan apa-apa gitu loh. Justru harus bangga sama diri sendiri. Kemudian lingkungan nyaman. Justru ya dengan misalnya pekerjaan jenuh tapi lingkungannya nyaman, itu benar suatu hal yang sangat-sangat ya luar biasa lah. Karena kalau saya sendiri ya lingkungannya nggak enak, udah pekerjaannya nggak enak, lingkungannya nggak enak, ya bertahan cuman karena butuh doang gitu.
Di situ enak, lingkungannya nyaman. Jadi ya bertahan aja lah sampai lulus kuliah. Dan itu aja dari saya. Mungkin selanjutnya Dewi Terima Larasati bisa kasih, menambahkan. Najla. Iya, sama-sama. Ya mungkin menurut saya itu kayak harus bersyukur aja sih, gak usah banding-bandingin rezeki kita sama rezeki orang lain, diri kita dengan orang lain. Kalau kayak gitu nggak akan selesai. Itu aja sih. Pasti Makasih Kak Kak Dewi. Dewi. Mau dilempar ke siapa lagi nih? Kak Novitri. Silakan Kak Novitri. Baik, kalau menurut saya untuk masalah Khalilah sama sih seperti Kak Dewi, terutama bersyukur. Kalau memang merasa lelah ya emang wajar. Kalau misalkan kita ngerasa di titik lemah, coba kakak lihat di luar sana. Banyak di bawah itu yang kurang dari kakak gitu loh. Banyak yang mungkin belum dapat pekerjaan atau mungkin bekerja di dalam sebuah tekanan yang dia sendiri pun sebenarnya nggak kuat. Cuma ya karena tanggung jawab dia yang dia punya, akhirnya dia harus bertahan seperti itu. Kalau memang dari saya sih itu aja, bersyukur dan lihatlah ke sekitar kita banyak orang yang masih banyak di bawah kita. Itu aja. Terima kasih Novi. Terima kasih Kak Novi. Selanjutnya mau ke siapa Kak Novi? Boleh ke Kak Hani. Silakan Kak Hani. Kalau menurut saya apa ya Bu, yang tadi udah dipikirin sebenarnya udah dijawab semua sama teman-teman. Udah dijawab semua sama teman-teman, bersyukur melihat ke bawah ya kan, terus sama apa ya paling ya, udah sih udah dijawab semua, paling kayak melihat ke bawah agar tahu rasanya bersyukur kalau kata pepatah, dan melihat ke atas agar tahu rasanya termotivasi sama orang-orang yang udah lebih dulu dari kita. Jadi intinya jangan apa ya, jangan insecure gitu kalau misalkan diri kita itu nggak bisa kayak orang lain gitu kan. Apa ya, mungkin orang lain yang kita insecurein malah insecure sama diri kita, ya kan, sama pencapaian yang udah kita apa ya, yang udah kita dapat gitu kan. Ya nggak apa-apa gak sih kalau misalkan merasa pede sedikit untuk memotivasi diri sendiri gitu ya. Intinya kalau kita lagi capek ya paling perbanyak motivasi dari diri sendiri sih. Kadang kan orang lain nggak ngerti ya perasaan kita kayak apa, maunya kita kayak gimana, terus tujuan hidup kita itu apa. Paling ya yang tahu kan diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri berarti harus mencari motivasinya itu, motivasinya apa gitu. Udah bersyukurkah atau ya gitu lah. Kurang lebih sama sih kayak teman-teman, kurang lebih. Semangat kali lah. Terima kasih Hani. Lanjutnya Kak Dewi Marhamah ya? Yang belum ya? Silakan Kak Dewi Marhamah. Kalau menurut pendapat saya sih tentang masalah Khalilah ini hampir sama sih jawabannya kayak teman-teman. Yang pertama itu harus bersyukur, memotivasi diri sendiri. Kalau diri saya pribadi itu cara memotivasi diri sendiri itu adalah mengingat orang tua, mengingat apa ya, capeknya, lebih capek orang tua gitu loh dibanding kita sendiri. Kita itu belum apa gitu. Terus kalau menurut saya sih Khalilah udah hebat banget sih di usia yang sekarang, udah bisa menjadi teller gitu loh. Udah gimana ya, mendapatkan pekerjaan. Kalau menurut saya itu udah mendapatkan pekerjaan yang baik gitu loh. Kalau misalkan kecewa sama diri sendiri sih nggak perlu kecewa ya, karena gimana ya, seharusnya Khalilah itu mengapresiasi diri sendiri, jangan mencari kekurangan. Jadi harus
gimana ya, harus membagus-baguskan diri sendiri. Karena kata orang Sunda tema ya, kalau mau sukses itu merihelan gitu, perih dulu baru Apa tuh? menang gitu. Terus sakit-sakit dahulu ke senang-senang kemudian. Semangat kalian. Terima kasih Kak Dewi. Sama-sama. Gimana kalau kayaknya udah semua memberikan ini ya pendapat dan sudut pandangnya masing-masing. Gimana kalau dari Kak Lila sendiri tentang masukan dari teman-teman, kira-kira apa ada yang masih jadi ganjelan atau ada yang kira-kira bisa diambil dan bisa dipraktekkan gitu? Udah ada gambaran belum? Lebih Ya, terima kasih buat teman-teman. Semua yang teman-teman tadi kasih, semua teman-temannya tadi bilang sebenarnya udah semua Lila lakuin. Sampai Lila tuh punya tagline sendiri buat hidup Lila. Sampai dibikin di wallpaper di handphone, itu tulisannya stop insecure, let's bersyukur. Tapi tetap kayak harus healing kayak. Harus diri kali lah. Healingnya ya itu. Kalau healing buat jalan-jalan keluar kota, buat liburan, sebenarnya sama juga sih capek-capek badan juga. Sebenarnya sih Ramadan ini buat jadiin momen buat healing sih, terutama healing buat buat diri sendiri di rumah, buat lebih ke ibadah. Mungkin itu aja sih. Terima kasih semuanya. Semangat. Kalau saya simpulkan sedikit ya, wrap up dikit. Kayak tadi ada satu masukan dari Kak Rama ya, dari Kak Rama juga yang mungkin agak beda. Maksudnya dalam hal ini tidak disebutkan oleh teman-teman yang lain. Mungkin mencoba buat refreshing, mengatasi kejenuhan, mencoba pekerjaan di bagian lain di kantor jika memang memungkinkan gitu. Kira-kira memungkinkan nggak itu Kak Lila? Misalnya tadi ya teller, tadi usul Kak Rama mungkin nyoba divisi lain, karena kan mungkin aku udah 4 tahun nih, jadi mungkin sudah banyak kenal sama divisi-divisi lain, sudah banyak kenal supervisor dan manajer-manajer lain, jadi lebih mudah akrab, lebih mudah masuk ke lingkungan mereka. Beberapa kali sering diajak untuk jadi marketing, untuk jadi customer service, dan keseluruhan untuk ganti sementara untuk dari supervisor udah pernah semua dilakuin. Tapi mungkin karena memang dari segi pendidikan sih, karena belum S1, jadi mungkin masih belum bisa, tetap harus masih di level tersebut. Dan karena mungkin kalau di teller, mungkin salah satunya mungkin dari kriteria mungkin karena Lila mungkin lebih teliti dan lebih tegas untuk karena kan keuangan lebih sensitif ya. Jadi lebih mungkin masih diamanatin untuk megang uang sih sama keuangan kantor gitu sih. Oh, jadi yang usulnya Bang Rama sebenarnya juga udah pernah dicoba dilakukan ya? Udah semuanya, udah. Udah pernah dicoba belum Kak Lila bagian security gitu mungkin? Apa udah pernah? Udah Bu, aku udah sering banget jagain pintu kalau security nggak ada. Wah, udah segala macam. Jagain security gitu juga pagi malam. Sampai bawa-bawa uang ke bank sama polisi juga udah pernah Bu, segala macam udah pernah aku lakuin. Tapi saya yakin ada yang belum dilakuin kok Bu Kak. Apa tuh? Yang mungkin orang nggak kepikiran. Iya, ngerampok bank udah. Jangan dong, jangan. Kalau misalnya kayak ini memungkinkan nggak sih ya Kak Lila, kayak misalnya kan kalau bank itu biasanya banyak cabangnya ya. Tuh. Ini Kak Lila nih selama 4 tahun bisa ditempatkannya di satu cabang yang sama atau udah pindah-pindah? Itu karena aku pun banyak kenalan, jadi aku udah muter sampai kalau aku ditempatin di daerah Jakarta Utara ya. Semua Jakarta Utara udah pernah aku tempatin, udah pernah aku di sana dalam waktu sebulan, 2 bulan, udah pernah aku tempatin di sana, tapi tetap. Perlu kota gitu mungkin pindahnya ke Timika misalnya
apa Jayapura. Butuh suasana baru yang beda gitu ya, Bu. Bisa jadi. Harusnya. Basically sih itu butuh ayang sih Bu intinya. Iya sih, betul. Jadi Tapi sebenarnya boleh nanya nggak sih, Bu? iya silakan nanya ke Sebenarnya Kalila. sebenarnya pencapaian yang ingin dicapai di umur ini tuh apa sih? Ya mungkin mungkin karena sekarang udah di umur segini ya. Karena kan mungkin kalau umur segini untuk perempuan lebih banyak lah orang tua juga kayak karena udah umur segini jadi kayak nikah kan sebagian dari ibadah gitu daripada jadi fitnah sana sini karena terlalu banyak teman atau sering karena di perbankan juga suka lembur pulang malam jadi kayak sebenarnya pengen tetap bisa terus bekerja setidaknya pegawai tetap jadinya masih bisa bantu ekonomi keluarga dan nanti kalau misalnya sudah berumah tangga bisa bantu keluarga juga sih terutama buat suami itu sih sebenarnya. Berarti Butuh ayang kan. sebenarnya yang tadi disebutkan kecewa dengan pencapaian tuh itu ya belum menikah gitu. bukan Oh, bukan. Ega Nggak juga. dijelasin. Oke, jadi kalau aku juga nangkepnya kayak Ega sih, nggak bukan salah satu. Boleh di wrap up. Ini kalau nanti aku salah tolong dikoreksi ya, Kalila ya. Yang aku tangkep yang jadi ganjalan utama mungkin sementara yang tadi mungkin dua hal ya. Jadi karena Kalila ini sebetulnya nggak punya alasan loh untuk insecure karena segala job desk di berbagai divisi udah dicobain. Banyak cabang udah dijabanin juga gitu, udah dicoba juga, jadi mungkin dalam hal karir mungkin mentoknya cuma karena belum S1 kali ya. Semuanya udah dikuasai tapi nggak bisa naik karena cuma belum S1 ada ijazah itu ya. Mentoknya di situ. Jadi mungkin barangkali itu di insight-nya gue nih sebenarnya bisa lo ngerjain kerjaan lu kalau untuk orang-orang di kantor ya gue udah pernah nyobain tapi kenapa kok dunia nggak adil cuma karena padahal gue bisa kompetensi ada tapi legalitas keilmuan aja yang belum ada sehingga belum bisa diangkat sehingga karir belum bisa naik mungkin seperti itu gitu kah kalau dalam hal betul banget karena mungkin di dunia pekerjaan yang terutama sih gelar sih terutama karena kalau nggak ada gelar nggak akan bisa mengikuti tes selanjutnya gitu sih. Nah, itu berarti sudah kalau untuk mengatasi hal itu menurut kalian kira-kira yang harus dilakukan kalau dari teman-teman apa ya untuk mengatasi masalah itu di situ karena mentok karir terkendala ijazah barangkali teman-teman ada yang mau kasih pendapatnya lagi. Ini saya Bu yang tadi dijelasin Bu Kalila kan sekarang lagi kuliah sebenarnya itu udah termasuk sih salah satu solusi ya untuk pencapaian karir dia nanti di masa depan. Jadi tinggal nunggu waktu aja sebetulnya masalahnya ya. Iya sih. Betul. Itu kesabaran berapa tahun kira-kira Kalila S1-nya? Insya Allah Bu, semoga cepat lulus. Amin ya bareng-bareng. Kita bareng-bareng semua. Jadi kayaknya apakah sudah terjawab kira-kira Kalila sebetulnya kan Kalila sudah melakukan apa yang jadi solusi yang harus dilakukan kan ya? Ya itu sih Bu, stop insecure, bersyukur. Tinggal tunggu waktunya aja. Mungkin sekarang lebih fokusin ke terutama untuk kuliah sih, karena kan kita udah semester 4, 5, 6, 7 udah mulai sibuk. Jadi mungkin lebih banyak kita fokusin ke dunia pendidikan, ke cari relasi teman-teman yang lain di luar sana. Mungkin itu aja sih Bu yang mungkin bisa dilakuin buat saat ini. Saya kasih masukan sedikit nih Kak. Ini sih sepengalaman teman saya.
Nah. Jadi teman satu kantor, rekan kerja. Hmm. Saya sih melihat dia nggak bosen sih dengan kerjaannya. Mungkin tapi dia bosen dengan pendapatannya. Kasian. Jadi yang saya tahu sih akhirnya dia punya usaha sampingan sih Kak. Jadi berjualan berjualan pakaian sisa ekspor. Dan syukur alhamdulillah dengan penjualannya yang saat ini dia sudah sampai bisa punya pegawai 5-6 orang setahu saya, dan akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar bekerja. Itu juga jadi salah satu sih kalau menurut saya sih ya. Jadi karena menurut dia sih kalau kita jadi pebisnis atau pengusaha, otak kita itu berputar terus. Gimana caranya kita buat mengembangkan kreasi, inovasi, dan cara jualan supaya mendukung omset. Katanya seperti itu. Berarti harus coba-coba berarti ya Kak Rama. Iya, coba-coba selagi ada waktu luang tapi. Betul. Gimana Kak Lila, sudah lebih ada pencerahan lagi? Alhamdulillah. Sudah, Bu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyumbangkan ide dan pendapatnya, sehingga Kak Lila mungkin bisa lebih ada gambaran ke depannya mau gimana. Tapi sebetulnya saya yakin Kak Lila deep insight sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin pendapat dari teman-teman ini menjadi penguat untuk Kak Lila, semangat untuk Kak Lila. Ya, semangat ya Kak Lila ya. Semangat. Untuk yang masalahnya Kak Lila bisa kita anggap udah clear mungkin ya untuk kali ini. Nanti kita tinggal dengar ceritanya lagi ya dari Kak Lila, update kabarnya gimana, di lain waktu perasaannya gimana di sini. Oke, untuk yang berikutnya kita mau bahas yang mana lagi nih teman-teman? Masalahnya Kak Dewi Larasati tuh kayaknya bercecer tuh teman-teman toksik tuh. Pertemanan yang toksik. Biasanya di ruang lingkup kerja ya, karena katanya kan tembok bisa ngomong. Tembok bisa ngomong itu kayaknya ini ya, bahan bakunya RSSSS barangkali ya. Rumah sangat sederhana sekali. Jadi temboknya tipis gitu. Oke, gimana yang lain? Apakah setuju untuk kita bahas materi ganjalannya, ketidaknyamanannya Kak Dewi Larasati tentang pertemanan yang toksik yang sedang dialami oleh Kak Dewi? Setuju, Ibu. Silahkan Kak Lila deh. Kak Lila boleh kasih masukan nggak ke Kak Dewi? Atau mau diulang dulu nih masalahnya Kak Dewi? Apa bisa diulang ceritain lagi? Barangkali teman-teman ada yang lupa tadi setelah kita melangsung diskusi sekian lama. Ya, boleh Kak Dewi diulang. Ya bisa, jadi tuh awalnya kayak sidang gitu kan. Saya beda dengan teman saya, beda seminggu, saya duluan. Nah, habis itu kan dia WA, saya ganti nomor, jadi nggak tahu kan dia WA apaan. Terus saya bikin status, dia marah-marah dari situ. Terus dari situ teman yang lain malah ikut-ikutan marah gitu loh. Berawal dari status WA. Iya itu sama nggak dibales karena saya ganti HP. Oh, ganti nomor. Jadi pesannya dia nggak masuk. Ganti HP, Bu. Jadi dia WA, mungkin saya pas ganti HP jadi nggak masuk WA-nya. Baca gitu ya? Ya, dari situ. Tinggal sidang, maksudnya pengennya barengan gitu sidangnya atau gimana, Kak? Sidang kan saya duluan, dia nanya-nanya mungkin ya, saya lagi sibuk, terus saya ganti nomor, nggak kebaca, begitu Bu. Kita info terus gitu teman ya? yang lain lagi marah gitu. Akhirnya temennya mungkin mau minta bocoran gitu ya, sidang diapain aja sih gitu, dibantainya gimana sih gitu kali ya? Gitu Bu.
kebocoran. Jadi yang sudah sidang mungkin barangkali bisa dimanfaatkan sebagai joki sidang gitu ya. Betul. Ya, mungkin pertanyaannya apa aja, dosennya siapa, pengujinya siapa mungkin. Oke. Ini sampai sekarang masih bermasalah itu, Kak? Masih. Udah berapa lama? Dari bulan November kalau nggak salah. Allah, teman-temannya konsisten sekali ya. Ya makanya itu, Bu. Oke, gimana nih masukannya Kak Lila untuk Kak Dewi? Kak Dewi. Sebenarnya sih ini udah biasa sih dari zaman-zaman sekolah juga sering kayak gitu, Kak. Sampai tempat kerja juga kalau misalnya ada ulangan, ada kerjaan-kerjaan yang kayak gitu juga sama sebenarnya sih. Kalau aku sih tipe orang yang nggak suka kalau lewat kayak online gitu, kayak via chat, via telepon. Aku bukan tipe orang yang nggak suka sih, lebih suka komunikasi secara langsung. Karena kadang ada beberapa yang kita penyampaiannya A di pesan, tapi kenyataannya B. Kalau aku sih tipe yang harusnya pengennya ketemu aja, komunikasi diselesain secara langsung tatap muka. Ditanya kenapa, ada apa, kenapa bisa gini, dan maunya apa gitu aja sih menurut aku. Komunikasi tatap muka sih menurut aku. Apalagi sekarang Ramadan, terus bulan mau Lebaran. Jadi momen yang tepat sih menurut aku. Itu sih Kak yang utama menurut aku. Mungkin bisa dilempar ke teman yang lain, siapa Kalila yang memberikan selanjutnya? Kak Ega mungkin. Silakan Kak Ega. Iya, baik. Kalau menurut saya ya, tapi sebelumnya saya boleh nanya dulu nggak nih ke Kak Dewi? Iya. Tadi kan ceritanya temennya toksik nih. Nah, ada nggak sih sesuatu hal yang berpengaruh ke diri Kak Dewi dengan apa ya, dengan kejadian itu gitu? Ada sih, jadi harus lebih milih temen tuh yang baik gitu. Gak usah terlalu dekat juga, nggak terlalu jauh juga. Jadi ya udah harus difilter pertemanannya mungkin gitu. Nah, tapi sekarang ini nggak apa namanya? Apakah masih dalam satu kegiatan? Maksudnya kan kalau kalian saya nih punya lingkungan, oke, ada temen nih toksik satu kerjaan gitu. Kalau Kak Dewi itu gimana? Kalau boleh tahu? Kalau ke yang lain sekarang kayak udah biasa aja, cuman yang satu itu belum. Tapi maksudnya itu masih satu kerjaan kah atau satu tetanggaan atau gimana sih? Sering interaksi atau enggak? Hah? Interaksi teman SMA sih, Ki. Jadi sering kumpul. Oh, jadi ini Kak Dewi itu dikeluarin dari geng, maksudnya dimusuhin ada sama kelompoknya gitu maksudnya? Marahnya sama satu orang, tapi yang lain ikut-ikutan. Terus yang lain tuh bikin status, saya di-hide itu kan. Ada yang lapor teman, oh ya udah nggak apa-apa kayak gitu doang. Tapi pas saya ke rumah nyamperin ke temen yang lain, dia pura-pura biasa aja kayak gitu. Oh iya, saya kira apa namanya, satu kerjaan atau mungkin masih dalam apa ya? Ya itu, ya apa interaksi tetangga. Ternyata ya cuma teman SMA ya. Iya. Kalau menurut saya sih apa ya? Ya seperti yang Lila bilang tadi sebenarnya udah betul sih, komunikasi sih. Tapi kalau misalnya memang tidak terlalu mengganggu ke pribadi kita sendiri, maksudnya oke lah sekarang kan sekarang udah S1 kan, itu kan teman SMA gitu loh. Otomatis kan itu udah agak jauh ya, 4 tahun berarti ya? Iya. Atau selama masa kuliah sama mereka juga? Enggak, beda. Teman yang kuliah tuh cuma satu orang doang yang berteman itu doang. Berarti karena satu orang itu kan? Iya. Iya. Kalau menurut saya sih maksudnya
kalau tidak terlalu mengganggu ke aktivitasnya Kak Dewi, sebenarnya nggak terlalu ini. Tapi kan dari situ ada rasa cemas, saya jadi takut ya. Iya. Menurut saya sih apa ya, lebih ya bisa memilih teman aja sih. Kalau misalnya kita memang mau dekat sama seseorang, otomatis harus apa ya, jangan terlalu terbuka gitu loh. Kalau memang ada suatu hal, ya itu tadi dibicarakan secara tatap muka itu lebih bagus sebenarnya. Terus kalau misalnya temannya ikut marah, ya sebenarnya apa ya, hal yang wajar sih yang harus dimaklumi gitu. Soalnya mereka kan nggak tahu gitu kejadiannya kayak apa, kayak gimana, ya kan? Nah, solusinya yaitu bisa diajak ketemuan lagi, apakah ada yang bukber kah kalau sekarang atau ke apa gitu. Kau bisa juga kirim hampers tuh ke temennya. Insya Allah diterima deh kayaknya. Itu mah aku mau kok enggak. Iya. Hampers yang mau lewat iklannya boleh kalau mau. Iya, kayak gitu. Kalau misalnya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu berpengaruh gitu ke diri sendiri, sebenarnya nggak terlalu masalah karena suatu saat kalau misalnya dianya udah tahu faktanya, pasti teman-temannya bakal balik lagi kok. Nggak mungkin dimusuhin lagi. Atau masih ada teman yang lain kan, masih semangat kan? Nggak langsung tiba-tiba apa ya, down gara-gara satu teman SMA itu Enggak. masih ada. Teman tuh masih banyak kan, Nah, jadi ya itu udah. kan. Cuma dijadiin pelajaran aja mungkin ya. Berarti untuk nanti bisa lebih apa ya, jangan terlalu terbuka, terlalu dekat lah sama orang. Kalaupun mau, ya jangan apa ya, hal-hal yang umum aja lah yang bisa diceritakan atau apa gitu. Mungkin itu aja sih. Mungkin Kak Hani mau menambahkan? Silakan Kak Hani. Apa ya? Paling menambahkannya cuman kayak kita kan udah bisa dikatakan dewasa gitu ya, udah besar, udah 20 tahun ke atas lah ya. Terus tadi juga kan Kak Dewi udah menyadari ya kalau temennya itu toksik ya Kak? Iya. Ya kan? Udah menyadari nih temen kakak toksik. Terus kan temennya juga kan bukan dari lingkungan keluarga, bukan lingkungan tetangga, bukan lingkungan yang emang dekat gitu sama kita kan. Dan nggak terlalu berpengaruh juga nih sama hidup kita kan. Nah, kalau menurut aku ya udah gitu. Nggak semua orang itu harus dijadikan teman sama kita dan nggak semua orang itu harus dekat juga sama kita. Kalau misalkan kita udah ngerasa nggak nyaman nih sama orang itu, udah ngerasa orang itu kurang baik lah menurut kita, udah ngerasa orang itu toksik, udah ngerasa orang itu nggak suka sama kita, ya kenapa nggak kita aja yang mencoba menjauh dari orang itu gitu loh. Toh kalaupun misal kita menjauhi orang itu, kehidupan kita nggak akan ada yang berubah gitu loh, pekerjaan kita masih tetap sama, sekolah kita masih tetap berjalan, kehidupan keluarga kita masih sama gitu, masih ada orang-orang yang lebih sayang gitu sama kita daripada kalau aku daripada mikirin hal-hal yang sebenarnya yang nggak usah dipikirin gitu kan masih banyak teman kita yang peduli sama kita, masih banyak orang tua kita yang sayang, peduli gitu kan. Kalau misalkan kehilangan 1, 2, 3 teman ya, tapi bisa bikin hidup kita apa ya, tenang gitu, damai, ya kenapa enggak gitu loh, daripada kita terus gitu ya, terus maksain berteman, padahal kita tahu gitu, pertemanan itu udah gak baik, malah kan nggak baik juga buat pikiran kita, buat mental kita, buat kesehatan kita. Jadi yang harusnya pikiran kita itu mikirin hal-hal yang lebih positif gitu ya, jadi mikirinnya itu terus, jadi kan sama aja buang-buang waktu kalau menurut aku gitu ya. Mending ya selama emang nggak ada pengaruhnya buat hidup kakak nih, ya udah jauhin aja gitu. Udah sih Bu gitu.
Makasih Kak Hani masukannya. Selanjutnya mau dilempar bolanya ke siapa nih Kak Hani? Iya, Bu. Selanjutnya mau dilempar ke mana nih untuk berpendapat? Yang belum Rama ya, Bu? Kayaknya sih ya. Ya, boleh. Iya, saya belum nih. Boleh, Rama. Bener sih kata semua teman-teman tadi ya, terutama tadi Kak Ega, Kak Lila, sama Kak Andi tadi bilang ya, selagi dunia masih baik-baik saja, harusnya sudah nggak usah dipikirin kalau hal-hal seperti itu. Karena bukan suatu hal yang primer juga untuk difikirkan. Mungkin juga bukan sekunder dan mungkin juga bukan tersier, saking tidak terlalu pentingnya. Karena balik lagi ya, semakin manusia berkembang, maka semakin berkembang pula ruang lingkup pertemanannya atau relasinya kan ya. Dan setahu saya sih hal-hal seperti itu sih malah menghambat diri kita sih untuk berkembang. Yang harusnya mungkin kita sudah sampai Eropa atau Amerika, kita masih di sini aja mikirin teman yang seperti itu. Gitu sih. Sama ini sih sedikit saran dari saya sih ya itu apa? Kan sekarang bermedia sosial juga mudah. Di situ kan juga banyak teman ya, bisa cari teman-teman di situ, relasi di situ, dan mencari kesibukan lain supaya tidak terlalu memikirkan hal itu. Begitu sih. Selebihnya sih balik lagi ke diri sendiri ya. Cuman ya tetap positive thinking aja sama kehidupan yang ada. Bersyukur. Sekian sih Bu. Makasih Bang Rama. Ini mau dioper ke siapa Bang Rama? Oh iya. Mungkin ke Kak Dewi Marhamah ya. Baik, terima kasih Rama. Sebenarnya pendapat saya sudah sama kayak teman-teman yang lain. Jadi masalah Kak Dewi Larasati ini berawal dari kesalahpahaman ya, gara-gara tidak merespon chat dari temannya yang ingin menanyakan soal skripsian ya. Iya. Ya, kalau menurut saya sih lebih baik diajak bertemu langsung, dijelaskan masalahnya apa. Pokoknya gimana ya, kita tuh ngejelasin kenapa lo kok gitu ke aku, toxic ke aku gitu loh. Pokoknya dijelasin masalahnya apa, terus terang gitu. Biar semuanya jelas. Kan lo apa ya, udah pada gede-gede juga ya, udah pada dewasa-dewasa juga, masa kayak gini gitu loh. Kalau memang dengan cara bertemu dan udah dijelasin semua mereka tetap kayak gitu, ya udah tinggalin aja gitu. Lagian kan kita hidup apa ya, nggak bergantung sama mereka kan ya. Makan biaya sendiri, kuliah dibiayain sendiri, ya udah gitu, lepasin aja, dibawa apa ya, dibawa santai aja udah. Teman kan masih banyak yang lain ya. Lagian kan selama kita bener, ya udah, nanti mereka bakalan nyesel, oh iya ya, jadi selama itu tuh yang salah itu kan dia, bukan aku. Bakalan ketahuan juga sih pasti kalau orang yang benar itu. Ya udah, segitu. Benar terungkap gitu ya Kak Dewi ya pada akhirnya. Sekarang berarti Kak Novitri. Ya Bu, paling sama sih Bu sama teman-teman yang udah diuraikan barusan. Intinya ya dilihat lagi ada faedahnya nggak si teman toksik ini gitu loh. Kalau emang kiranya ada deh teman baik menjadi toksik, ya mungkin bisa dibicarakan. Tapi kalau memang hanya sebatas teman biasa saja, tidak begitu dekat, ya kalau saran saya sih lebih baik menjauh ya Kak Dewi. Soalnya kan lingkungan kan kalau udah toksik itu biasanya susah untuk keluarnya. Bakalan perlu adaptasi lagi, bakalan perlu berkenalan lagi, bersosialisasi lagi kan. Makanya daripada terus berlangsung kayak gitu yang ada malah menyiksa diri, batin, mental kakak sendiri, diomongin, Dewi tuh gini-gini loh, iya gini-gini. Dari pendengar itu semua, mending udahlah. Kalau emang kakak mau blokir silahkan, atau misalkan mau menghapus sosmed IG apapun itu, daripada terganggu untuk diri kakak sendiri, kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak Novitri dan teman-teman yang lain sudah memberi
input masukan untuk Kak Dewi Larasati. Kalau boleh saya simpulkan sedikit ya, saya wrap up sedikit pendapat teman-teman. Jadi di sini ada masukan untuk sudah lumayan lama ya, sudah dari bulan November, sekarang sudah ya kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan nih masalah, hampir 6 bulan mungkin sekitar itu udah lumayan lah ya. Dan kalau memang masih ini berlarut-larut dan memang masih belum sempat ketemu untuk menyelesaikan, tadi betul usulan teman-teman yang lain itu diselesaikan secara tatap muka atau ketemu langsung dibicarakan, jangan diselesaikan lewat chat WA lagi, lewat apa namanya, ini usulan teman-teman ya, lewat sosmed dan sebagainya. Ini sebetulnya usulan yang bagus ya, karena seperti kita tahu kelemahan komunikasi tekstual dibandingkan dengan komunikasi verbal yang langsung kita dengar, langsung kita rasakan, itu memang komunikasi tekstual atau terketik, tertulis itu punya kelemahan. Sebab dengan kata-kata yang sama, komunikasi tekstual itu tidak ada taste-nya, tidak ada intonasi, tidak ada nada suara, tidak ada nada bicara, kita tidak bisa lihat gestur, bahasa tubuh, mimik muka, dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi hasil komunikasi di akhir. Jadi kalau seorang ahli komunikasi, tokoh komunikasi yang namanya Albert Mehrabian, itu bilang, kesuksesan komunikasi itu 33% tergantung pada kata-kata verbal. Itu cuma menentukan 33%. Bukan 33%, 7%. 7% kesuksesan komunikasi itu ditentukan oleh kata-kata atau verbal. 33%-nya ditentukan oleh intonasi suara. Selebihnya, lebih dari 50% ditentukan oleh bahasa tubuh dan mimik wajah. Nah, ini yang kita nggak dapatkan kalau lewat komunikasi tertulis atau chat atau terketik atau surat, email, dan sebagainya. Kata-kata yang sama, misalnya, lagi apa, woy? Dengan intonasi yang begitu, ketika diucapkan, padahal sama kata-kata yang dengan intonasi, lagi apa, woy? Itu penangkapannya bisa beda. Maknanya bisa dimaknai berbeda oleh kepala-kepala yang berbeda gitu. Jadi maksud kita apa, maksud dia nangkepnya gimana kalau tanpa intonasi, kalau tanpa mimik wajah. Jadi kadang-kadang kita ngechatnya maksudnya baik, tapi dia nangkepnya kita nada do, di sana dia ngebacanya nada fa atau nada sol gitu ya, nada tinggi gitu, 5 oktav, padahal kita maksudnya 1 oktav juga nggak nyampe. Itulah yang jadi kelemahan komunikasi tekstual. Jadi kalau memang merasa harus diselesaikan, ya silahkan, mungkin bisa dipakai saran teman-teman untuk diselesaikan secara bertemu muka, secara langsung. Tapi sebelum memutuskan apakah akan diselesaikan atau tidak, mungkin bisa dipilah mana yang masalah kita dan mana yang bukan masalah kita, atau sesungguhnya ini masalah dia gitu. Kalau yang masalah kita itu adalah hal-hal yang berimbas langsung ke kita. Ada satu kejadian, kita langsung merasakan dampak kerugiannya dari berbagai sisi ya. Dampak kita jadi rugi misalnya waktu, rugi tenaga, rugi uang, terus rugi kita jadi dapat macam-macam lah dari orang. Kalau itu berdampak langsung sama kita dan hitung-hitungannya, mungkin dampak langsungnya kerugiannya itu dari segala sisi setelah dihitung-hitung, dicatat, dikalkulasi, lebih dari 10% gitu misalnya kerugiannya dari kejadian itu. Ya silahkan untuk diselesaikan. Tapi kalau misalnya dampak sebetulnya tidak langsung berdampak ke kita, ketika Kak Dewi terlewat tidak menjawab chat dari si teman ini, sebetulnya kerugian yang langsung terasa apakah di Kak Dewinya atau di temannya? Kayaknya sih di temennya. Dia nggak dapet contekan, nggak dapet pertanyaan-pertanyaannya kayak gitu. Mungkin dia udah berharap, berekspektasi dapat contekan dari Kak Dewi, dapat bocoran-bocoran dari Kak Dewi, karena dia merasa dirugikan dengan chatnya tidak terbalas, belum terbaca, sehingga seperti itu, jadi kayak ambekan sendiri gitu mungkin ya.
Sedangkan ke KDW-nya sebetulnya kan tidak ada imbas langsung yang merugikan kan. Cuma suasana pertemanannya aja jadi berubah gitu. Yang tadinya matahari cerah ceria mungkin tiba-tiba jadi mendung kayak gitu aja kan sebetulnya, mengurangi kenyamanan, tapi sebetulnya mungkin bisa dibilang nggak merugikan kali ya. Kalau memang kondisinya seperti itu belajar memilah masalah mana yang masalah kita dan mana yang bukan masalah kita. Jadi kalau yang emang bukan masalah kita ya seperti saran teman-teman yang lain, mungkin kita nggak perlu terlalu buang waktu, tenaga, dan pikiran untuk mikirin hal itu. Lebih baik dipakai untuk mikirin waktu, tenaga, dan pikirannya untuk hal lain yang mungkin lebih seperti kata Bang Rama tadi, yang mungkin lebih primer, lebih sekunder, dan lebih tersier daripada hal itu. Kurang lebih seperti itu. Gimana masukan dari teman-teman? Apakah cukup membantu untuk Kak Dewi? Cukup membantu, Bu. Mudah-mudahan bisa ada gambaran ya, abis ini mau ngapain dengan kondisi pertemanannya yang toksik ini. Oke, teman-teman semua, kalau lihat jam, ini kita waktunya udah ini ya. Sebenarnya masih banyak masalah yang belum terbahas, kita baru membahas 2 masalah ya, barusan baru membahas 2 masalah dan masih ada sekitar 5 masalah lagi yang belum terungkap, tapi mungkin yang 2 lagi masalahnya Bang Rama sama masalahnya Kak Ega mudah-mudahan udah ada dikit-dikit ya, karena mirip-mirip dengan Kak Lilah masalahnya, walaupun ada beberapa hal yang berbeda, tapi mudah-mudahan walaupun sekian persen, 10%, 20%, mudah-mudahan ada insight baru yang didapat, wawasan baru, masukan baru yang mungkin bisa jadi ada, oh iya, ada timbul ide baru gitu untuk harus ngapain ya kira-kira. Kalau karena mengingat waktu dan sepertinya tidak mungkin kalau kita bahas semuanya saat ini, jadi kita lanjutkan pembahasan di pertemuan berikutnya ya. Sesuai agenda, kurang lebih kan 7 hari dari sekarang ya, setiap hari Selasa kita akan bertemu dalam konseling kelompok ini. Jadi yang lain apakah Ridho nih ikhlas untuk masalahnya yang tadi sudah diungkapkan, kita tunda pembahasannya minggu depan? Iya, Bu. Ikhlas, Bu. Ikhlas, Bu. Ridho. Tidak merasa terzolimi kan ya, tidak merasa dianaktirikan gitu. Kenapa masalah gue belum dibahas gitu? Dikit, Bu. Dikit. Enggak, Bu. Lain bisa tidur kan ya, walaupun masalahnya belum terbahas. Bisa, Bu. Kan bentar lagi mau sahur, Bu. Gak usah tidur ya salat malam. Daripada tidur takutnya nightmare gitu. Belum dibahas soalnya, belum tuntas. Jadi jiwanya masih penasaran, jangan-jangan. Oke, terima kasih atas keikhlasannya teman-teman yang masalahnya belum terbahas. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan ya pembahasan kita, konseling kelompok kita. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bahas semuanya sampai tuntas dan mudah-mudahan bisa betul-betul menjadi solusi baru untuk teman-teman semua. Tapi berdoa mudah-mudahan teman-teman yang masalahnya belum bisa terbahas hari ini dalam rentang waktu 7 hari sampai pertemuan kita berikutnya mudah-mudahan sudah bisa terselesaikan masalahnya, karena semakin cepat terselesaikan semakin baik gitu ya. Mudah-mudahan Amin, Bu. Kita selesai lebih cepat. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih teman-teman atas perhatiannya, atas keaktifannya, atas partisipasinya, juga sumbang tenaga, waktu, dan pikirannya untuk sama-sama kita saling bantu memecahkan masalah-masalah kita. Karena mudah-mudahan sesi sharing ini bisa memberi manfaat, walaupun bagi yang belum bisa terpecahkan atau belum bisa terbahas, mudah-mudahan udah lebih tensinya mudah-mudahan udah lebih turun karena sudah bisa mengungkapkan, sudah bisa mengeluarkan, sudah bisa sharing unek-uneknya dengan kita semua sini. Karena kalau kata para pakar psikologi, dengan mengeluarkan sampah di diri kita, walaupun itu sampah belum dibawa tukang sampah, belum dibakar, belum musnah gitu sampahnya, tapi dengan udah ngeluarin dari dalam diri kita itu sudah sedikit cleansing kejiwaan kita. Gitu ya. Sebelum berakhir barangkali Bapak calon imam bisa bantu pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Oke, Bu. Tapi
saya boleh usul dikit ya, Bu? Mau tahu nih semangatnya teman-teman semua nih, biar sebelum mengakhiri konseling ini, walaupun belum terbahas masalahnya, tapi biar positif thinking dulu aja. Semangat dulu aja. Bisa nggak, Bu? Boleh nggak? Silakan. Nah, jadi kalau saya bilang selamat pagi, teman-teman jawab selamat malam. Salah. Kalau saya bilang selamat malam, teman-teman bilang selamat pagi. Kalau saya bilang selamat pagi, teman-teman jawab semangat pagi. Biar kita semangat terus. Bisa? Bisa. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekali lagi ya. Selamat malam. Selamat Pagi. Selamat pagi. Semangat Semangat pagi. pagi. Oke, makasih teman-teman semuanya. Baik, sebelum mengakhiri sesi konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekian. Kembali saya serahkan kepada Bu Puri. Terima kasih banyak Pak Rama juga untuk motivasi semangatnya di akhir kegiatan kita. Kayaknya minggu depan bisa nih Bang Rama untuk jadi co-leader ya. Kan konseling kelompok boleh loh pakai co-leader. Jadi bisa saling berperan gitu. Mungkin minggu depan bisa nih jadi co-leader kalau untuk pertemuan kita berikut ya. Siap ya Bang Rama ya? Boleh, Bu. Oke, karena sudah ditutup dengan doa, teman-teman silakan beristirahat atau mungkin melanjutkan aktivitasnya yang barangkali ada yang mau jualan malam-malam ya, jualan sahur gitu, makanan sahur baru mau buka warung tadi. Boleh. Mungkin ada yang mau istirahat, ada yang mau ini fokus tahajud sampai waktunya sahur, siapa tahu kan minta macam-macam gitu. Silakan melanjutkan kegiatan masing-masing sesuai kebutuhannya masing-masing. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, teman-teman. Terima kasih Bu Puri.